Oke, selamat malam, Bung Fajar. Malam, Mbak, malam. Bung Fajar ya namanya ya. Nggih, nama Bung saya Fajar Fajar. ini asli mana? Asli saya asli Bawean, Pak. Oh, asli Bawean. Asli Bawean. Cinta kepada Jombang, sekolah di Unhasi. Kebetulan sekolahnya di Jombang. Di Jombang, belajar banyak hal di Jombang ya. Belajar banyak hal di Jombang. Senang juga di Jombang. Seneng karena hampir suasananya di Jombang seperti di kampung. Oh, di kampung di Bawean. Bawean, di Pulau Bawean. Oke. Dengan embel-embelnya Ibu Bupati kita kan, beriman, bersih, indah dan nyaman. Oh ya. Baca. Sip. Bung Fajar, ini kita akan bicara soal ini ya, apa? Aksi 11 April 11 April. di mata mahasiswa. Karena kita ini rindu apa sih dalam pikirannya mahasiswa, aksi-aksi itu kok lama sekali tidak ada aksi ya. Gimana Bung Fajar melihatnya situasi itu? Situasi aksi kemarin tanggal 11 ini. Mungkin kenapa perlu aksi gitu pertanyaannya. Karena apa perlu aksi melihat kondisi ibaratkan yang sedang pincang, Pak. Ya, sedang pincang. Pincang, saya katakan begitu, pincang. Melihat kebijakan yang sesuai dengan tema yang diangkat teman-teman turun ke jalan kemarin dengan tema kebijakan yang dimutilasi oleh kepentingan oligarki. Wah, mantap itu ya. Jadi sudah baca ya tentang oligarki dan mutilasi ya. Apa oligarki itu? Saya contohkan analoginya seperti orang yang seakan-akan atau pemimpin yang mementingkan diri sendiri atau yang hanya mengenyangkan perut sendiri, tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya atau musyawaratan rakyatnya. Ya, betul. Mantap Seperti itu. Pak. Jadi analogi oligarki udah tepat. Jadi nampaknya kepemimpinan itu sedang tidak mau mendengar. Sedang Sedang ingin berada di atas kepentingan banyak orang, gitu ya. Kira-kira Gitu, ya? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya detail isunya itu begini, ini presiden 3 periode, siapa yang untung itu kira-kira itu? Jelas mungkin ini sudah bukan menjadi rahasia umum bersama. Ya tetap untung ya pihak pemerintah tersebut, Pak. Akan berdampak dari skala negara sampai ke daerah-daerahnya. Karena kenapa? Kalau dengan adanya itu 3 periode, otomatis bukan hanya strukturalisasi yang ada di jajaran presiden sampai ke jajaran-jajaran yang lainnya akan ikut menjadi 3 periode. Jadi yang untung ya golongan mereka. Pemerintah adalah bagian aktor-aktor yang untung ya. Untung. Dan juga sebenarnya kalau disebut oligarki ada yang paling untung. Yang paling untung itu segerombolan ya. Segerombolan yang sedang merasa punya kekuasaan lebih gitu. Bahkan mungkin di atas presiden. Itu. Bahkan mungkin di atas presiden dengan arogansinya, kemudian mereka sedang ingin punya imajinasi ya, fantasi lah, Pak. punya fantasi yang dianggap ini nanti konstitusional boleh itu layak tanpa memperhatikan moral yang sedang kita jaga ya. Misalnya kita jaga itu ya mbok ya ngerti lah, ini masa pandemi belum usai, rakyat masih susah gitu. Ini orang sedang ingin menguasai sejumlah resource negara untuk keuntungan individu, kelompok gitu. Kira-kira gitu ya Bung ya. Nah Bung, ini mahasiswa memang yang berdiskusi begitu banyak juga ya. Ya untuk saat ini meskipun pembelajaran kita di pendidikan atau di perguruan tinggi Tridharma kita online, tapi tetap sebagian besar teman-teman mungkin yang mohon maaf, ada sebagian di daerah ini ada teman-teman perantau dan ada teman-teman yang pribumi. Biasanya tetap entah itu teman-teman mengadakan diskusinya versi luring ataupun daring, mereka tetap jalan meskipun pandemi. Jadi mungkin awal-awal pandemi kemarin sempat
masih ada gelora ya, mahasiswa itu agen masih perubahan ada, itu agen perubahan. masih ada gelora ya. Masih gak? Kan juga sempat rame kemarin bahasanya katanya mahasiswa hari ini kemana? Ya, mana mahasiswa batang hidungnya? Kok sudah lama tak bersua di dalam konteks politik solidaritas nasional kira-kira gitu. Tapi hari ini kita bisa membuktikan rame semua dan tiba-tiba negara bilang itu hanya wacana. Aduh, menjenuhkan ya. Tapi awal-awal mungkin circle dinamika teman-teman mahasiswa ini terbawa, Pak. Oh, gitu melihat bagaimana ini sudah kita ketahui bersama terkait tentang COVID-19 kemarin yang mengguncang dunia globalisasi dunia, bukan hanya di dunia, di negara-negara pun atau kabupaten sampai jajaran terendah di desa itu terdampak semua. Ibarat saya katakan penjajahan sosial kita untuk bersosialisasi atau bersilaturahmi, mungkin berdiskusi seperti ini kemarin ada agak batasan mungkin, Pak. Ada persoalan, kendala yang sangat serius. Apalagi dengan PPKM lah dan lain-lain, kebijakan dari aparatur negara ini. Bung, menurutmu apa nih? Setelah demo ini masih ngotot nggak nih oligarki ini? Masih ngotot atau kita sedang percaya ini sudah baik, sudah lebih baik kan? Apa pandangan? Karena mungkin ya sering, Pak. Ini bukan dinamika seperti ini atau kejadian studi kasus seperti ini sering terjadi, Pak. Ini sudah hukum alam, tidak mungkin akan lepas. Bagaimana sebenarnya oligarki yang paling parah itu saya katakan korupsi, yakni ibarat korupsi kebijakannya itu. Nah, itulah amandemen negara bobroknya bermulai dari situ. Jadi kita masih meyakini gelombang oligarki itu akan terus merongrong, gitu ya, Bung ya? Pasti akan terus, Pak. Terus merongrong kebijakan negara yang menguntungkan mereka saja. Walaupun tetap kan optimis, Bung. Mahasiswa harus tetap optimis bahwa perubahan-perubahan harus menjadi negara yang terus berkembang maju di dalam konsepsi waktu ke waktu, kan begitu toh, Bung? Tapi nyatanya tidak sedemikian rupa. Implementasi yang cross check, contoh spekulasi yang di lapangan tidak begitu. Tidak begitu, Pak. Ya begitulah. Berarti apa ini artinya kalau tidak begitu? Aksi lagi nih. Ya mungkin bisa dikatakan gitu. Karena itu adalah yang saya sebagai selaku ketua umum IKA BEMJO yang untuk terkait aksi kemarin, gagasan yang kita bawa itu ialah sebuah bentuk surat cinta terhadap penguasa atau pelayan tertinggi masyarakat, gitu, Pak. Pelayan yang menguasai. Siap, Pak. Mungkin begitulah, Pak. Mungkin begitu ya. Iya. Tapi proses ini kan masih terus berlangsung ya. Proses membaca, teman-teman ya, proses membaca situasi kan dengan konteks nasional ya. Pasti, Pak. Karena kalau berbicara di organisasi itu tidak akan lepas. Ibaratkan ibaratkan pondasinya negara itu, organisasi itu kan dibangun melalui kajian-kajiannya. Ya, betul. Rohnya kan di situ, Pak, organisasi. Kalau lihat komentarnya Watimpres, Pak Wiranto sama Pak Luhut, itu apa, Bung? Perasaannya, Bung? Misalnya begini, itu kan wacana, ya siapa saja boleh. Ya, gimana, Bung? Nah, di hati itu gimana itu? Ya dibilang wacana, ya tapi melihat kondisi saat ini kan itu 3 parpol yang mana sudah menyepakati. Mungkin salah satu parpol lagi yang akan menyetujui terkait wacana ini, otomatis konstitusi bisa diacak-acak gitu. Ya, bisa diacak-acak. Kita kembali lah membuka sejarah histori masa dulu, masa Soeharto. Berarti artinya hati kita nggak terima kalau gitu ya, nggak perintah terima. Itu apalagi dengan adanya kemarin yang pernyataan sikap mendukung kata itu juga yang bikin mungkin teman-teman terpanggil kan hatinya mendukung. Ada salah satu aparatur pemerintah yang Pebdesi itu. Sikap mendukung 3 periode. Mendukung perpanjangan. Itu sangat berbahaya, Pak. Nah, mungkin itu juga salah satu kenapa teman-teman terpanggil mahasiswa, bukan hanya di daerah atau ibu kota. Ya keseluruhan lah teman-teman terpanggil hatinya kemarin. Ya, betul. Jadi kita mesti lihat situasi objektifnya bahwa anak-anak
of krisisnya itu terpanggil lah kira-kira gitu. Jadi nggak semudah kemudian dikasih setelah gaduh kemudian dikasih penjelasan tentang ini kan wacana. Kita nggak semudah memahami kemudian jadi paham kan? Paham, Pak. Malah kita jadi blunder gitu. Blunder. Jadi aneh atau jadi kayak semacam menggugah kita bahwa ini ada terus-menerus kepercayaan diri akan kebohongan yang terus-menerus. Kira-kira gitu, Bung ya? Nah, itu, Pak. Ya kalau sipil mahasiswa gitu misalnya bilang ini mungkin bagus diskusinya di kampus, ada wacana 3 periode, 2 periode perpanjangan presiden ono krisis. Lah ini yang membangun wacananya sendiri itu loh. Dari figur oligarki sudah tahu kepentingannya apa. Itu toh kita kan sudah tahu kan. Terus punya kekuasaan, nggak fair toh. Nggak fair, Pak, nggak adil. Nggak fair itu. Apalagi beliau kan sebagai ibaratkan ya pelayan tertinggi kata saya tadi. Masyarakat seharusnya tahu lah. Jabatannya banyak ya. Letakkan porsinya beliau sebagai pemimpin kan. Kalau berbicara pemimpin kita tidak akan lepas dari diri sendiri juga. Semua orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi kalau kita baca konstruksi perang wacana, biasa kan kebijakan suatu kebijakan diambil itu ya dimulai dari perang wacana. Kalau perang wacana model hari ini kan naif, perang wacana yang naif. Masa perang wacana yang menggulirkan malah penguasa wacananya kan itu. Penguasa wacananya maksa perang kan seperti rakyat ini dianggap bawa bambu runcing, sana bawa tank. Ini nggak bener ini. Kemudian gaduh bilang ini kan wacana. Ya begitulah, Pak. Manifestasinya aparatur pemerintah yang lebih condong ke oligarki ya, kekuasaan. Ke oligarki, saya setuju ke oligarki itu. Nah saya kira gimana? Jadi agak unik ya negara ini kalau terus menerus begitu ya. Terus apa nih Bung? Kira-kira apa yang penting bagi pelajaran kita? Misalnya kita perlu bersekutu lagi nih, semakin kuat gitu. Gimana? Diskusinya teman-teman itu baik ya, diskusi tentang oligarki apa gitu. Ya melihat juga ini juga kita tidak lepas bisa dipungkiri, Pak, dengan kecanggihan hari ini, melihat media saat ini di era kemarin, kalau kita berbicara kemarin di era society, kalau untuk hari ini di era Merta, from Merta atau apalah. Atau kalau soal wacana atau media itu misalnya era sosial media ya. Soalnya era media mainstream sudah nggak mau liput. Ini jadi tantangan yang unik ya, harusnya jadi berita yang sangat besar tapi nggak ada televisi konvensional, nggak ada yang liput. Ini sedang apa? Ini terkait pemberitaan atau kebijakan kita dengan mudah sekarang. Coba bandingkan kita mungkin dengan era-era sebelumnya yang dimana bapak kita atau ibu atau nenek kita mereka mengetahui tentang peraturan atau kebijakan apa atau sedang ada apa di daerah mereka ataupun di ibu kota, mereka melalui koran. Sedangkan hari ini kita bisa dengan mudah dengan transformasi media yang sedemikian rupa, kita langsung bisa dari HP mudah. Ya cuma kan kita tetap kecewa bahwa berita tentang demonstrasi itu tidak baik. Tidak banyak keluar, tidak baik dalam konteks ini televisi konvensional tuh nggak pada meliput. Ada apa? Walaupun kita sudah tahu lah kan, kira-kira gitu toh Bung ya. Ada apa kita sudah tahu itu. Mungkin Pak, ini imajinasi tendensi para yang punya kekuasaan. Mungkin menurut saya, Pak. Kemungkinannya sangat besar dan belajar konteksnya sangat banyak. Kalau dulu itu misalnya
iklan itu, istilahnya iklan itu ya mempromot ya. Kalau sekarang itu misalnya biaya iklan itu biaya yang tidak meliput itu sudah jadi biaya. Nah ini masalah, tapi ya biarlah kita zaman ini, era ini sedang diuji untuk bisa memecahkan isu-isu yang dikelolanya sendiri, tidak melalui media yang mainstream yang berbiaya tinggi, kira-kira gitulah. Nah, ya begitulah. Gitu, miris sebenarnya Pak. Lihat kemarin. Kita semua merasa kecewa dengan ini, misalnya miris, kecewa, kemudian kok bisa media mainstream nggak meliput ini kan seperti pelanggaran jurnalistik yang luar biasa. Itu kenapa mestinya masyarakat punya hak untuk tahu gitu, untuk disebarkan, tapi tidak dilakukan. Itu yang menurut saya jadi keprihatinan, dan tapi ini tantangan untuk kita bisa keluar dari persoalan bahwa pemberitaan atau citizen journalism ditantang, bahwa kita bisa bergerak dengan pemberitaan yang kita bikin sendiri atau rakyat bikin sendiri lah dengan bingkai sendiri ya. Siapa? Nah KR kan kicau rakyat, jadi kita bikin sendiri gitu, kira-kira gitu Bung. Oke Bung, jadi ini sudah berapa menit ini? Gak terasa ya. Masih 17 menit Bung. Ini Bung, jadi pertanyaan selanjutnya adalah kemudian maunya anak-anak itu, apa kita sedang punya imajinasi BBM bisa turun gitu Bung? Kayaknya susah Pak. Susah ya? Iya. Melihat kondisi saat ini kan, itu dimulai mungkin, apalagi kita coba isu global kemarin dari Rusia, bagaimana perang Rusia antara Ukraina, yang itu kan juga sempat disampaikan oleh beberapa negara atau pakar-pakar hukum dan lain-lain dari negara secara ataupun global, bagaimana itu akan berdampak ke negara-negara lain. Terus ya kemarin kita ramai ini bagaimana pemerintah kebijakan Pertamax. Rekapitulasi saya, gambaran saya, kalau meskipun itu dimulai dari Pertamax, otomatis kita analoginya gini, seperti ini Pak. Kalau Pertamax dinaikkan, otomatis oke lah, yang mengkonsumsi atau kalangan yang sering mensubsidi Pertamax, membeli Pertamax, ini adalah kalangan yang notabene menengah ke atas. Dan tidak bisa dipungkiri atau tidak kemungkinan juga mereka akan, kalau semisal harga naik, otomatis mereka yang awalnya ke Pertamax bisa beralih ke Pertalite. Nah ini menjadi juga dampak nanti dengan banyaknya, bagaimana mungkin kalau kita kan ada mungkin di desa itu kan ada kalangan kelas menengah, kalangan kelas bawah, kalangan kelas menengah, kalangan kelas atas. Saya kok bingung nih Fajar nih, kenapa kita tidak milih gini ya, pilihannya sederhana, ini goblok-goblokan aja. Goblok-goblokan begini, kan kita ini kan hitungnya nggak susah-susah ya. Negara kan selalu bikin ini, kalau minyak luar negeri, minyak mentah internasional naik, kita harus naik gitu. Tapi goblok-goblokannya kan gini, ini kan minyak dari perut bumi kita ini ya toh, dari aset nasional aset nasional kita. Nah kita ini kan tidak sedang beli dari Kuwait, beli dari Rusia gitu. Nah tiba-tiba kita ini mesti harus mengkonversi bahwa minyak itu harusnya, kalau minta minyak kita kan menjadi produksi nasional kan minyak itu. Harusnya kalau minyak mentah naik gitu ya kita kan dapat untung malahan ya toh. Ya, tapi kok disuruh ganti? Logikanya kan gini, oke, logikanya ya kita memang jual, tapi kan tetapi kan rakyat juga mengkonsumsi minyak ya toh. Tapi kok nggak dipikir gini ya? Mestinya minyak dalam negeri ini dipakai konsumsi dalam negeri dulu. Hitungannya kan jelas nih, tiap tahun. Mesti kok
mesti kok kalau mereka naik kita ikut naik, logikanya nggak ketemu. Pernah kita juga dikasih tahu sakjane iki kalau minyak dunia naik itu hitung-hitungannya sakjane selisihnya dijual keluar tuh berapa, selisihnya dipakai di dalam itu berapa. Apakah kita ngimpornya itu lebih banyak ruginya daripada kita ngekspor keluar? Mesti bunyinya kan kita rugi, atau bunyinya logika bisnis yang dianggap minyak dunia naik ya kita naik karena kita dianggap beli, gitu aja toh. Nah ini masalah. Ini yang terjadi. Contoh kemarin di Jombang kan sempat kemarin sebelum aksi serentak semua mahasiswa dari daerah sampai pun kota ataupun ibu kota kita. Yang mana kan BBM kemarin berdampak juga ke Jombang. Contohnya kemarin sempat kan ada antrian truk solar yang di daerah Perak itu sempat ramai. Nah dari studi kasus itu mungkin itulah jadi gambaran. Nah, ini suatu celah ya kaum oligarki, pengepul yang bisa supplier ini biasanya yang sering. Ya itu iya, tapi kita mesti mulai belajar ngitung mahasiswa Bung. Contohnya yang agak rasional itu misalnya ini. Minyak. Kita menjadi produksi sawit terbesar. Loh, kita kekurangan minyak ini loh. Terus aneh ya tadi itu loh. Kenapa kita itu pengusaha itu tidak punya tanah sendiri? Mereka pakai HGU-nya difasilitasi oleh negara. Negara tiba-tiba nggak punya kemampuan apa-apa di hadapan oligarki. Harusnya kan dihitung dulu kebutuhan nasional kan. Setelah itu kalau sawit naik, ya harusnya kita malah untung, bukan malah rugi. Rakyatnya kok malah rugi, ini piye? Padahal yang ibarat kita dari tempatnya sendiri ya Pak. Loh lah iya, kalau sawit naik mestinya kan kita malah untung. Bukan rugi. Ini kan kalau ini produksi minyak CPO dunia naik, nah kita yang untung oligarki. Rakyat kere, negara tidak mampu. Masalah toh. Lah ini kekayaan Indonesia ini untuk siapa kan gitu loh. Itu nggak bisa diakselerasi oleh negara. Kan kacau ini. Karena kepentingan oligarki itu. Nah, begitu Bung. Kacau ya Bung. Kacau itu. Kalau mungkin kepentingan oligarki itu sudah minim di Indonesia ini, Nusantara ini, otomatis mungkin dengan kasus-kasus seperti itu Pak, atau kelangkaan itu celah-celah ya. Nah, kita harus mulai belajar yang tadi itu Bung. Ini kalau produksi nasional mahal ya, kita harus dapat sejahtera semua toh ya toh. Harusnya begitu Pak. Nah, Bung, ini kita mulai bahas ini Bung. Mulai ada salam Bung. Mungkin ada teman yang mau disalami, tapi saya ingin baca dulu nih Bung, siapa yang nonton dan siapa yang mulai menulis, mengomen. Jadi ada Mas Irwan nyimak, ya gitu, Mas Irwan nyimak. Kemudian ada yang bertanya nih Mas Fajar, apa dampak wacana pemerintah terhadap masyarakat awam yang saat ini disibukkan dengan persoalan ekonomi akibat kebutuhan pokok yang serba naik dan situasi pandemi COVID? Itu pertanyaan pertama soal dampak wacana pemerintah. Yang itu tiba-tiba ini sektor ekonomi berarti aneh-aneh ya. Jadi kemarahan rakyat itu apa dampaknya? Kira-kira gitu atau marahnya itu yang menjadi dampak. Kemudian bagaimana mahasiswa, ini pertanyaan kedua, bagaimana mahasiswa bisa menjadi penyeimbang atas media mainstream yang lebih berpihak kepada pemerintah? Yang tadi kita omongin, tidak liput mereka karena pro pemerintah. Sebenarnya itu sudah dari tadi yang kita udah diomongin tadi. Kita tipis-tipis lah. Gimana Bung? Memang rakyat itu menurutmu itu marah Bung? Kalau kajian mahasiswa itu soal tiba-tiba ini orang susah-susah, tiba-tiba ketua parpol muni 3 periode gitu, udah marah juga rakyat itu kelihatannya Bung. Kajiannya mahasiswa gimana? Menurut saya mereka ya, karena kita kan kajian itu juga sebagian besar dari sikap nalar kritis intelektualisasi kita sebagai mahasiswa Pak. Barat kaum terpelajar yang tadi sudah sempat dijelaskan bagaimana kita yang tidak hanya fokus dengan pelajar pendidikan kita, juga kita ada tanggung jawab atau amanah-amanah isu-isu sosial yang terjadi, baik itu agama, pendidikan, dan lain-lain dan sebagainya. Jadi ya otomatis saya kira
menggambarkan situasi objektifnya. Rakyat pasti marah dampaknya kan. Jelas, bahkan banyak kan harga kebutuhan pokok kenanya sembako. Atau sekarang lagi LPG juga kan katanya isunya ini digembar-gembor juga naik. Kayak gitu itu ya. Ini kan jadi apa ya, dapur jantungnya dapur ibu rumah tangga ini, Pak. Miris. Kemarin minyak kan. Jadi sama serentak. Sudah sangat arogan negara ini bikin wacana maksudnya arogansi kepincangan yang ya menguntungkan pihak oligarki ini segera hilang lah dari bumi Nusantara Indonesia ini. Segera mundur kalau kata Mas Sinton. Virus ibaratkan virus COVID-19-nya cepat hilang. Gitu, Pak. Oke, Bung, itu Bung. Jadi asik juga ya diskusi kita ini. Tapi apa, Bung? Kemudian apa? Kita sedang mempercayai ini nanti itu ujungnya gimana nih, Bung? Aksi-aksi ini, Bung. Terkait aksi. Otomatis kedepannya ini kalau sampai pemerintah ya bisa dikatakan kan sempat kemarin juga ada isu teman-teman itu reformasi jilid 2 kan. Bisa terang kembali sejarah-sejarah yang dulu. Ya. Saya sih mikirnya ngeri sebenarnya. Melihatkan kita sejak 2 tahun ibaratkan mental seluruh warga dan masyarakat Indonesia down. Adanya COVID-19 itu yang menyerang nyawa kan, menyerang nyawa, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian hukum karena COVID, kepastian hak asasi manusia juga dilanggar, kepastian rasa aman ya toh. Karena ya tadi kata saya penjajah sosial itu bukan termasuk kayak berdampak ke yang lain-lainnya. Ya, saya kira memang mesti kita harus terus berteriak soal, terutama kalau digeneralisir memang arogansi. Arogansi itu yang tadi harusnya negara konsen mengatasi problem ekonomi kesusahan rakyat. Jangan bikin sudah ini susahnya tidak diatasi, malah bikin isu-isu yang merasa berkuasa ya, merasa berkuasa penuh. Nah, itu kan masalah itu. Masalah sangat miris sih. Miris, dan sebenarnya mulai ada riak. Saya lihat misalnya mulai si Mas Sinton misalnya mulai berteriak-teriak Luhut mundur gitu. Karena ini sumbernya dari Luhut gitu kira-kira gitu. Kemudian Wiranto sebenarnya mengakui tapi merasa punya hak gitu kan, merasa punya hak atau merasa tidak di wilayahnya dan orang punya hak. Ya, yang penting diakui kan. Yang penting sebenarnya kita yang penting kan ya kamu ngakui lah sama dengan Mahfud MD kan. Mahfud MD sedang meskipun dia tahu gitu ada gerakan tapi memang tidak di wilayahnya dia, tapi ya overall yang banyak atau kesemuanya kita sedang ingin bilang siapapun dia yang di pemerintah bilang apologinya bilang itu adalah hak, itu adalah wacana, itu adalah kebebasan konstitusional, ya itu naif, naif itu dari jurnalis kayak yang tadi yang disampaikan sudah terlihat itu naif, itu adalah kenaifan adalah kepenyesalan kemirisan publik melihat kalau apologinya itu keterlaluan, kira-kira gitu ya, apologinya keterlaluan. Tapi memang ada bayangan, Bung, misalnya reformasi jilid 2 ini bisa lah, Bung, kan susah sekali itu. Kalau nanti penguasanya itu aja kan ya malah repot. Itu bisa terjadi jika yang disampaikan jenengan, Pak. Belajar ya dari dulu Mas Ani Soeharto begitu. Sekarang kayak kita katakan negaranya demokrasi. Tapi sebagian besar kalau saya bisa katakan kebijakan atau undang-undang yang disusun itu ya seakan bukan demokrasi lagi. Menguasai, melindungi oligarki. Jadi melindungi segenap tumpah darah yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan itu maknanya persekongkolan kekuasaan di atas kekuasaan formal gitu kira-kira, Bung.
Ya toh? Nah, Bisa gitu. kadang begitu loh Pak. Jadi merasa paling ya repot itu. Gitu. Paling hebat ya mereka lupa dengan berangkatnya mereka dulu kan. Sebelum pas pencalonan dengan janji-janji notisnya, tapi mungkin setelah itu mereka apa itu tergawa euforia atau apa atau tertekan dengan ya lain-lain kanan dan kiri mereka nggak tahu. Ya kepedean terutama menurut saya kan misalnya apa fakta situasi satu fakta misalnya kenapa media mainstream itu nggak meliput mungkin itu juga kepedean ya kepedeannya kaum oligarki itu nggak diliput itu nggak ada gejolak kira-kira gitu kan ya kita lihat aja nanti kan masih ada gejolak kuat atau tidak. Saya kira KR53 ini kalau aksi-aksi itu sepanjang terus menerus melakukan pembaruan, pencerdasan, penajaman, pelogikaan kita, saya kira kita harus liput Mas, liput gitu untuk KR53. Karena siapa lagi kalau bukan kita. Yang tadi itu contohnya. Sawit ini mestinya kita ini menjadi penghasil terbesar di dunia. Mestinya kalau CPU naik, gitu. Yuk kita malah untung, tapi ya nyatanya kok malah rugi itu loh. Ini rakyatnya ini kan bodoh ini kita ini. Jadi oligarki untung, pemerintah nggak bisa ngatur, ditambahi subsidi kepada oligarkinya. Setelah itu kita tetap untung rakyatnya. Yang tersubsidi malah oligarkinya. Ini bahaya kayak begini ini. Malah jangan lupa kita ini mereka yang duduk di sana dengan jas dan sepatu pantopelnya ya uang dari rakyat. Uang dari rakyat sebenarnya itu jelas filosofi bernegara. Jadi kita ini membayar pajak. Rakyat itu diperas untuk apa? Membagi rasa aman, membagi keamanan kepada pembayar pajaknya. Tapi sekarang ini udah 2 tahun kita tidak ada rasa aman, ada terancam, gitu. Tiba-tiba ada arogansi wacana yang luar biasa kayak gini nih. Terima kasih Bang. Iya Pak. Pesan terakhir dari saya nih. Silakan. Yang didiskusikan tadi, yang kita obrolan tadi, ternyata ya agresif itu bukan ditemuin di misal kita berdemonstrasi atau kita menyuarakan keresahan kita. Sekarang kebijakan juga mulai diagresifkan, diagresisasikan. Ya saya kira itu. Jadi kebijakan yang agresif dan susah nalar. Kebijakan yang susah nalar dan agresif itu yang mengganggu kita semua. Saya kira itu yang jadi penting dan saya kira demo harus lebih agresif, ya kan? Harus tetap Pak. Demonya harus lebih agresif, tapi dengan semangat gitu. Tapi dengan melalui metode-metode. Nanti kalau demo itu damai, terus ini demonya damai, terus tipis-tipis kan katanya itu kayak karnaval gitu. Kita baris berbaris ya. Lah iya. Demo ya harus agresif lah gitu ya. Terima kasih. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa ya, bisa.